warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang limit yaitu kalkulus diferensial. Oke, kita bahas bersama-sama. Nah, materi apa saja sih yang akan kita bahas? Nah, yang pertama yaitu ada pengertian limit fungsi aljabar. Yang kedua yaitu sifat-sifat limit fungsi. Dan yang ketiga yaitu mencari nilai limit fungsi. Nah, apa sih itu limit? Jadi, limit adalah suatu nilai yang menggunakan pendekatan fungsi saat mendekati nilai tertentu. Nah, kalau bahasa sederhananya, limit itu dapat dikatakan sebagai nilai yang menuju suatu batas. Batas yang bisa dikatakan dekat namun tidak bisa dicapai. Jadi, limit itu nilai yang mendekati, tetapi nilai itu tidak bisa dicapai. Jadi hanya nilai yang mendekati. Di sini juga terdapat sifat-sifat limit fungsi. Di sini ada 9 ya teman-teman sifat-sifatnya. Yang pertama yaitu ada limit X mendekati C, K sama dengan K. Yang kedua, limit X menuju C sama dengan C. Yang ketiga, limit X menuju C, X pangkat N sama dengan C pangkat N. N-nya itu bilangan asli. Yang keempat, limit X menuju C, KF dikali dengan X sama dengan K, limit X menuju C, Fx. Sifat yang kelima yaitu limit X menuju C, F ditambah G, dikali dengan X sama dengan limit X mendekati C, Fx ditambah limit X menuju C, Gx. Yang keenam yaitu limit X menuju C, F dikurang G dikali dengan X sama dengan limit X menuju C, Fx dikurang limit X menuju C, Gx. Sifat yang ketujuh yaitu limit X menuju C, Fg dikali dengan X sama dengan limit X menuju C, Fx di X limit X menuju C, Gx. Yang kedelapan yaitu limit X menuju C, F per G dikali dengan X sama dengan limit X menuju C, Fx per limit X menuju C, Gx, asalkan limit X menuju C, Gx itu tidak sama dengan 0. Sifat limit yang kesembilan terakhir yaitu limit X menuju C, F pangkat N, X sama dengan limit X menuju C, Fx pangkat N. Nah, untuk N ini bilangan asli. Nah, bagaimana cara mencari nilai limit fungsi? Kita memiliki 3 metode untuk mencari nilai limit fungsi. Yaitu yang pertama terdapat metode substitusi, yang kedua metode pemfaktoran, dan yang ketiga metode mengalihkan dengan faktor sekawan. Oke, metode substitusi. Metode substitusi itu merupakan cara yang paling dasar untuk mencari nilai limit. Metode ini dilakukan dengan mensubstitusikan langsung nilai ke dalam fungsi fx. Biasanya metode substitusi ini paling sering kita gunakan ya teman-teman. Kita langsung mensubstitusikan nilai ke dalam fungsi x-nya. Seperti contoh, limit x menuju 2, 1/2 x ditambah dengan 4. Kita langsung mensubstitusikan, yaitu dengan cara sama dengan 1/2 dikali x-nya tadi mendekati dengan 2. Jadi kita kalikan dengan 2 ditambah dengan 4. Sama dengan 1/2 dikali dengan 2, itu hasilnya 1 ditambah dengan 4. Kita terus turunkan di sini teman-teman. Jadi 1 ditambah 4 sama dengan 5.
Kita bahas metode selanjutnya yaitu metode pemfaktoran. Jika pada metode substitusi menghasilkan suatu nilai bentuk tak tentu seperti jika kita mencari nilai pada metode substitusi jika hasilnya itu tak tentu seperti ini ya teman-teman. Nilai bentuk tak tentunya itu bisa kita faktorkan terlebih dahulu. Kemudian baru bisa disubstitusikan. Metode pemfaktoran ini berlaku jika nilai pada substitusi itu tak tentu. Baru kita bisa memfaktorkannya. Seperti contoh soal ini ya teman-teman. Limit X menuju 2, X kuadrat dikurang 9 per X kurang dengan 3. Jika limit ini kita cari nilainya dengan metode substitusi, maka nilainya itu akan bentuk tak tentu. Jadi jika nilainya bentuk tak tentu, kita selesaikan dengan metode pemfaktoran. Jadi limit X menuju 2, X kuadrat min 9 per X min 3 itu sama dengan kita faktorkan terlebih dahulu. Limit X menuju 2 dalam kurung X min 3 dikali dengan dalam kurung X plus 3 per X min 3 sama dengan, nah ini kan ada yang sama ya teman-teman, X min 3 kita bisa coret. Jadi di sini kita hanya mempunyai nilai X plus 3 saja. Jadi nilai X plus 3 ini kita turunkan menjadi sama dengan limit X menuju 2, X dalam kurung X plus 3. Nah, kita langsung substitusikan saja teman-teman sama dengan X-nya tadi mendekati berapa? X-nya itu tadi mendekati 2. Jadi 2 ditambah dengan 3. Berapa 2 ditambah 3 yaitu kita dapatkan hasil 5. Jadi nilai limit ini jika kita menggunakan metode pemfaktoran itu sama dengan 5 hasilnya. Jika limit ini kita cari dengan metode substitusi, maka hasil nilainya yaitu bentuk tak tentu. Jika ini perlu diingat ya teman-teman, jika pada metode substitusi ini kita sudah mendapatkan nilai bentuknya itu tentu, maka kita tidak usah mencari dengan metode pemfaktoran. Metode pemfaktoran ini hanya berlaku jika nilai pada substitusinya itu nilai tak tentu. Ya, jadi metode yang selanjutnya ya. Nah, selanjutnya yaitu metode mengalihkan dengan faktor sekawan. Nah, ini lebih rumit ya teman-teman. Kita harus mengalihkan dengan faktor sekawan. Jika pada metode substitusi menghasilkan nilai limit yang irasional, maka fungsi dikalikan dengan akar sekawannya, maka baru bisa disubstitusikan. Jika metode ini harus mengalihkan dengan faktor sekawan, baru kita bisa mensubstitusikannya. Kita lihat contohnya ya teman-teman. Di sini terdapat limit X menuju 2, X min 7 per akar X dikurang akar 7. Nah, sama dengan ini kita kalikan dengan faktor sekawan ya. Faktor sekawannya mana? Ya, faktor sekawannya yaitu akar X dengan akar 7. Jadi, sama dengan limit X menuju 2, X min 7 per akar X min akar 7 dikali dengan nilai sekawannya tadi, akar X plus akar 7 per akar X plus akar 7. Kita ganti ya teman-teman. Di sini kan tadi min, kita ganti dengan plus. Sama dengan limit X menuju 2, X min 7 dalam kurung X min 7 dikali dengan akar X ditambah akar 7 per X
min 7. Nah, di sini nilainya sama nih teman-teman, ada X min 7. Dia kan sama di bawahnya kita silang ya teman-teman. Jadi kita hanya ada nilai X plus 7. Kita turunkan. Jadi limit X menuju 2 dalam kurung akar X plus akar 7. Sama dengan akar X-nya ini kita ganti dengan 7 ya teman-teman. Jadi sama dengan akar 7 ditambah dengan akar 7. Berapa teman-teman hasilnya? Yaitu hasilnya 2 akar 7. Jadi bisa diingat-ingat lagi, jika kita mengalihkan dengan faktor sekawan, kita cari nilai sekawannya dulu, baru kita kalikan dengan nilai sekawannya tersebut. Baru bisa disubstitusikan. Oke, terima kasih pada pembahasan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.